Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Nak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita seni budaya. Silakan buka bukunya halaman 189. Kita akan mempelajari menerapkan ragam hias pada bahan alam. Untuk yang pertama, bisa Nasa perhatikan, dengarkan video saja, jangan lupa dicatat ke buku catatannya. Yang pertama kita akan mengetahui apa itu bahan alam. Tentu di pikiran anak ustazah, bahan alam itu bahan yang terdapat di alam, yang dapat secara langsung, yang sudah ada di alam. Kerajinan yang dibuat secara langsung dari bahan dasar alam langsung. Dan bahan alam ini adalah salah satu bahan kerajinan yang terbesar di Indonesia. Bahan alam itu bisa dari mana saja, dari pohon, dari daun, dari biji-bijian, dari ranting-ranting, dari tanah liat. Yang penting terdapat di alam dan tidak perlu proses untuk mendapatkannya, terdapat di alam. Lalu kita akan belajar yang B, fungsi kerajinan dari bahan alam. Bisa buka bukunya halaman 150. Di situ ada 5 fungsi. Ada 5 fungsi kerajinan dari bahan alam. Nah, yang pertama ada fungsi estetik. Fungsi estetik itu artinya fungsi tentang keindahan. Ada fungsi ekonomi. Di sini fungsi ekonomi kerajinan yang mendapatkan atau menghasilkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dan ada fungsi religius. Fungsi religius di sini adalah sebuah kerajinan yang dipercayai terkait tentang agama. Salah satu contoh tentang kerajinan religius apa? Contohnya kerajinan patung-patung. Itu dia contoh fungsi religius. Dan ada yang keempat, fungsi sosial. Fungsi sosial di sini adalah digunakan untuk hubungan sosial, kerjasama dan gotong royong. Misalnya, anak ustazah nih berbakat nih mengolah sampah plastik menjadi bahan kreatif. Tentu anak ustazah ingin meminta bantuan ke masyarakat lain atau ke teman-teman, ke tetangga. Tentu anak ustazah mengundang teman-teman atau tetangga ke rumah untuk membantu. Itu kan dengan gotong royong untuk membangkitkan fungsi sosial. Yang terakhir, fungsi praktis. Fungsi praktis ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan digunakan langsung oleh pemakainya. Contohnya, anak ustazah pandai untuk merajut, kan bisa sekalian untuk dipakai. Selain bisa untuk fungsi ekonomi, sekaligus bisa kita pakai. Itu ada 5 fungsi kerajinan dari bahan alam. Lanjut kita yang C. Kita lanjut yang C, buka bukunya halaman 151. Ada 7 kerajinan. C, jenis kerajinan dari bahan alam. Ada 7 jenis kerajinan dari bahan alam. Yang pertama, dari kerajinan kayu. Bisa Anda sudah perhatikan di gambar. Ini salah satu contoh kerajinan kayu. Bisa dari kayu jati, kayu mahoni, kayu pinus, kayu sao, ataupun kayu nangka dan kayu kelapa. Ada lagi yang nomor 2, kerajinan dari bambu. Ini contoh kerajinan dari bambu. Ada dari kerajinan rotan. Ini seperti ini gambarnya kerajinan rotan. Dan yang keempat, kerajinan batu-batuan, mau batu alam ataupun batu cadas, batu putih. Seperti ini contoh kerajinan dari batu. Dan ada kerajinan dari tanah liat. Tentu tanah liat seperti membuat kendi atau membuat bahan-bahan dari tanah liat. Bisa Anda perhatikan di gambar. Ini salah satu contoh kerajinan tanah liat. Yang keenam, kerajinan dari serat alam. Kerajinan dari serat alam di sini ada terbagi lagi terbagi atas 5. Bisa dari eceng gondok. Perhatikan ini salah satu contoh gambar dari kerajinan eceng gondok. Lalu daun pandan. Ini salah satu contoh gambar dari daun pandan. Ada dari sabut kelapa. Perhatikan gambarnya ini dari contoh sabut kelapa. Ada dari pelepah pisang. Ini salah satu contoh dari pelepah pisang. Dan terakhir ada dari kulit jagung. Ini salah satu contoh dari kulit jagung. Yang ketujuh, kerajinan kulit. Kerajinan kulit itu bisa Anda buka di halaman 156. Salah satu kerajinan kulit bisa dari kulit hewan, seperti sapi, kambing, kerbau, buaya. Contohnya yang bisa kita buat seperti buat tas dari kulit ular, kulit buaya, ataupun dari membuat gendang dari kulit sapi, ataupun buat
jaket berbulu dari kulit domba. Nah, banyak kerajinan yang kita buat yang dihasilkan dari hewan. Itu adalah jenis-jenis kerajinan dari bahan alam. Yang D, ada penerapan ragam hias pada bahan alam. Yang ada 2 penerapannya di buku, ada dalam membuat topeng dari bahan kayu dan membuat hiasan kupu-kupu dari tanah liat. Yang pertama, membuat topeng dari bahan kayu tentu menggunakan teknik-teknik ya nak ya. Nggak mungkin kita dari ambil kayu langsung kita buat, tentu kita gunakan teknik. Salah satu contohnya bisa teknik kerja bangku, teknik ukir, teknik bubut, teknik sakrol, dan teknik raut. Nah, tentu medianya yang kita gunakan ya bahan-bahan yang penunjang untuk kita membuat topeng. Lalu bagaimana caranya? Tentu kita sediakan alatnya. Lalu kita bisa cara membuatnya, bisa buka bukunya halaman 201. Bisa kita potong dulu kayunya sesuai ukuran topeng. Yang kedua, membuat hiasan kupu-kupu dari tanah liat tentu juga ada teknik-tekniknya. Ada teknik pilin, teknik slap atau lempengan, teknik pijit, teknik putar, teknik cukil atau ukir, dan teknik cetak. Nah, teknik cetak di sini kita akan mencetak bentuk gambar kupu-kupunya. Lalu peralatannya ya butsir untuk mengukir, kawat pemotong untuk memotongnya, alat ukir, peralatan cat ataupun alat penghalus agar dia terbentuklah kupu-kupu dari tanah liat. Tentu apa langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya bisa Anda sudah perhatikan bukunya halaman 207. Itu langkah-langkah membuat hiasan kupu-kupu dari tanah liat dan membuat topeng dari bahan kayu. Bisa Anda perhatikan ya sampai langkah terakhirnya terbuatlah kupu-kupu. Nah, seperti di gambar ya nah, ini kupu-kupunya. Baiklah, nah itu tadi materi kita, materi seni budaya. Kita materi bab 10 menerapkan ragam hias pada bahan alam. Cukup sampai di sini materi yang sudah ajarkan, yang sudah jelaskan. Bagi yang sudah kurang mengerti, silakan tanya ke ustazah secara langsung. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.